Jadi dari mereka yang berpemahaman Khawarij dan lain-lain, yang mengikuti Mu'tazilah dan lain-lain, yang dimana memahami amar ma'ruf nahi mungkar artinya adalah mengingkari penguasa dan mencaci maki penguasa, dapat kita tangkap kelirunya mereka di dalam hal ini. Apabila memang perbaikan dan kebaikan yang mereka hendaki untuk penguasa, nasihat yang mereka hendak tujukan, harusnya bukan cara itu yang mereka tempuh di dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-aslus sadis, pondasi ke-6, halaman 22. Aidan min dawabit wa usul as-salafiyyah annahum yahtammuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Begitu juga yang diantara yang menjadi hal, ya, diantara dhabit dan usul dari pemahaman salafism ini adalah di mana mereka, yakni para salafiyun, para ahlu sunnah, adalah kaum yang senantiasa memberikan perhatian kepada praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar." Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat yang dijadikan keberadaannya di antara manusia dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min usulid da'wah as-salafiyyah. Maka praktek amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara usul dakwah salafiyah. Wa min dawabitiha, dan juga termasuk di antara dhabit-dhabit ad-da'wah as-salafiyah. Lakin bisyuruti wal qawaid al-muta'alliqah biha. Tapi tentunya dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya. Fi hadzal bab, di dalam bab ini, misal qaidah ar-ridha bi akhaffid dhararain, seperti misalnya kaidah lebih memilih akhaff ad-dhararain, ya, madarat yang lebih ringan ketika dihadapkan pilihan, kemudian madarat, pilihan tersebut madarat semua, pilih yang lebih ringan. Wa misal qaidah, dan juga seperti kaidah la yanha 'anil munkar bimunkar akbar minhu, la yunha 'anil munkar bimunkarin akbar minhu. Tidaklah diingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar darinya, ya. Tidaklah diingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar juga, ya. Maknanya demikian. Falyakun amruka bil ma'ruf ma'rufan, maka agar amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Wa nahyuka 'anil munkar, dan agar menjadi pengingkaranmu terhadap kemungkaran ghairu munkar, tidak dengan cara yang mungkar. Wa mithal qa'idah la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa faqihan bima ya'muru bih wa faqihan fima yanha anhu. Dan juga seperti kaidah, tidaklah menyerukan kepada ma'ruf dan tidaklah mengingkari kemungkaran kecuali orang yang memang benar-benar memahami apa yang ia serukan tersebut, ya, dan juga ia memahami apa yang ia ingkari tersebut. Rafiqan fi bima ya'muru bih, ya, rafiqan fi ma yanha anhu, ia lembut atau bersikap dengan cara yang tepat di dalam menyerukan kepada nilai yang dia serukan, dan juga bersikap tepat di dalam mengingkari apa yang diingkarinya. Sabiran, dan senantiasa juga bersabar di dalam praktek amar ma'rufnya atau di dalam perkara yang ia serukan manusia kepadanya. Sabiran fima yanha anhu, juga bersabar di dalam melaksanakan di dalam mengingkari apa yang ia ingkari. Wa hadhihi ad-dawabit wa ghairiha, maka dawabit-dawabit ini, ketetapan-ketetapan ini dan lain-lain, al-waridah fi hadzal bab, yang disebutkan di dalam bab ini, hiyal aslu indahum fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini adalah di antara poin-poin asal
yang diyakini ahlus sunnah di dalam praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hum yukhalifuna fi hadha tariqatal mu'tazilah. Dan di dalam hal ini mereka, yakni para kaum salafiyun, para ahlus sunnah, ya, menyelisihi praktek amar ma'ruf sebagaimana diyakini kaum mu'tazilah, alladzina yaj'aluna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar huwa al-khuruj 'ala al-a'immah. Yang di mana mereka mentafsirkan makna amar ma'ruf nahi mungkar artinya adalah pemberontakan kepada penguasa, ya, pengingkaran terhadap penguasa. Kelompok Mu'tazilah demikian. Wa huwa syahhan nas 'ala wulatil umur. Di mana mereka senantiasa memprovokasi para masyarakat untuk membenci penguasanya. La laisu hakadha innamahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala tariqah allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim. Tidak demikian selayaknya, tidak demikian seharusnya, ya. Adapun ahlu sunnah senantiasa mereka menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan metode sebagaimana Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim berjalan di atasnya. Wa hum yatakallamuna fi hadzal bab 'ala sunnah wa 'ala hadhihi at-tariqah. Ya, dan senantiasa juga para salafus saleh berbicara di bab ini, ya, berbicara di bab amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan metode ini. Metode yang baik. Ikhwati rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di antara usul besar dari usul-usul salafiyah tentunya. Ini di antara nilai-nilai besar yang dijunjung tinggi, ya, dan dipegang teguh oleh para ahlus sunnah, ya. Namun amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah sembarangan di dalam penerapannya, ya. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antara syaratnya, kami tidak berniat untuk menyebutkan semuanya, ya. Ini yang, dan syarat-syarat ini yang nantinya membedakan kita dengan kelompok-kelompok lain di dalam praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Oke? Kenapa? Seringkali amar ma'ruf nahi mungkar juga adalah nilai yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak untuk membenarkan atau untuk menjadi hujah bagi penyimpangan mereka. Bahwasanya kerusakan dan kemudian pengingkaran yang mereka lakukan ini adalah bentuk ibadah dan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang membedakan kita dengan mereka di dalam memahami dan mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah di dalam metodenya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar hal yang sama-sama disepakati merupakan kewajiban. Ini hal yang sama-sama disepakati. Cuma nanti penerapannya yang berbeda. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama tentunya sebagaimana ibadah-ibadah yang ada, haruslah pertama berangkat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kita janganlah demi jatah, bukan lihadzi nafsina, bukan demi membesarkan diri kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah dan pengorbanan kita untuk agama Allah. Harus itu ikhlas. Ya. Kenapa? Bisa jadi seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun yang dia lakukan sebenarnya adalah untuk membesarkan dirinya, untuk memberikan kepuasan pada dirinya bahwasanya dia telah tuh. Ini yang menjadi syahwat, ya, bagi mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'adzallah. Jadi keikhlasan itu harus, keikhlasan. Kita melakukan itu, ingat bahwa kita melakukan itu lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan demi membela agamanya, demi menyampaikan nilai-nilai agamanya juga, ya. Dan kemudian metodenya, di dalam caranya juga, sebagaimana ibadah-ibadah lain, haruslah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak jadi gila-gila dengan mentang-mentang dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita melepaskan diri dari semua ikatan dan kaidah-kaidah yang ada. Gak begitu. Di antara metodenya, pertama, harus ilmu dulu. Ilmu dulu. Sebelum masuk ke ranah amar ma'ruf dan nahi mungkar, seorang yang melakukannya harus benar-benar memahami ma'ruf yang dia serukan dan mungkar yang dia ingkarin ini. Jangan sampai seseorang menyerukan kepada ma'ruf, dia kira itu ma'ruf, padahal itu batil, kemungkaran. Dan jangan sampai seseorang mengingkari kemungkaran karena dia kira itu kemungkaran. Padahal justru hal tersebut ma'ruf. Cuman emang gak umum, gak common berjalan di antara manusia. Tuh. Jadi perlu ilmu dulu, ya. Jadi ada sahib lulusan Yaman juga di antara saudara-saudara kita.
Tulisannya juga satu hari sholat di masjid, di antara masjid-masjid besar di kota di Jawa Tengah. Oke. Terus lagi sholat ini, sholat apa ini itu. Si imamnya ini berkata, diluruskan barisannya, sibukkan diri dengan sholat, nggak usah cari kaki yang lain. Masjid ini lega, nggak usah dempet-dempetan kaki. Gitu. Kebayang nggak? Dia kira bahwa praktek sebagian kaum muslimin ketika kita mau merapatkan kaki di dalam sholat, ini adalah kemungkaran. Akhirnya ini hal yang dia ingkari. Padahal itu adalah diantara kesempurnaan sholat. Di antara kesempurnaan sholat. Ya, kalaupun katakanlah berjamaah tetap sah sholatnya, kalaupun enggak rapat, cuman akhirnya ada dosa. Karena apa? Ada kewajiban, ada salah satu bentuk kewajiban yang dilalaikan. Wajib nempel itu, sebisa mungkin. Rapatkan barisan artinya ada nempel ini. Oke? Nah, sebaliknya juga. Sebagian di antara ikhwah kita, terutama yang baru belajar motor, maunya kan ngegas mulu, oke? Sampai mereka kejeblos di got. Nah, di mana mereka baru belajar dan lain-lain dan tahu kewajiban merapatkan barisan di dalam sholat. Akhirnya dia rapatkan barisan. Ketika orang menghindarinya, dia tempel lagi. Orang menghindari, dia tempel lagi. Sampai split. Nah dia tahu ma'ruf ini. Dia tahu ma'ruf kayak ini. Cuman batasan sampai mana menerapkannya. Dan kemudian ininya dia belum paham. Akhirnya jadi jelek lah nama dakwah karena ini sebagian pelaku-pelaku demikian. Dan kadang udah sempit juga dia pengen gedein aja kaki gitu. Padahal yang ideal adalah di dalam sholat yang ideal, ketika kau bisa menempelkan kakimu dan kau bisa menempelkan. Ketika kakimu nempel tapi inimu jauh, berarti kakimu udah terlalu lebar. Ini nggak sengaja digedein. Ya salam. Dan pas digeser, wah berat kayak gunung Uhud bro. Ya geser dikit, nggak nyaman sholat begini. Mau santai dulu. Nggak usah juga sekeras ini, nggak usah berkeras di dalam santai dulu. Iya kan? Hah? Ini kadang terjadi, terutama yang baru ngaji-ngaji. Gerakannya juga begitu, di dalam beberapa perkara dilebih-lebihkan, di dalam beberapa perkara dikurang. Takbiratul ihram yang biasa takbiratul ihram. Biasa, standar. Oke? Okay? Cuma kalau semangat, entah kenapa, entah apa yang terjadi dengan jiwanya, takbiratul ihram. You were there, right? You've been there. Kalian di situ dulu kan? Nah. Iya kan? Kira-kira. Tapi kakinya lebar. Kenapa nggak yang standar biasa aja? Apa yang lagi kau cari kepuasan untuk dirimu lagi atau lagi menjadikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, begitu juga. Ya? Cukup kita geserin, tempelin sama orang. Orang nggak mau, terasa dia menghindari dari kita, cukup. Jangan dikejar terus. Udah cukup. Kau telah melakukan kewajibanmu, nempelin sebisa mungkin. Jangan dikejar terus, jangan. Ya? Ini penerapan nilai demikian yang nggak paham. Kita mesti ilmu dulu. Kemudian levelnya, diwajib atau enggak. Oke, perkara yang sedang kita serukan, ini perkara wajib atau enggak? Kalaupun mungkin wajib, apakah ini perkara-perkara yang sifatnya prioritas harus ditekankan duluan apa enggak? Kalaupun mungkin wajib, cuman apakah ini usul yang harus kita berkeras padanya tegas, atau mungkin furu yang di situ terdapat khilaf? Santai dulu. Ada beberapa akhwat baru ngaji, mama. Oke? Mama baru ngaji. Cerita sama kami, Ustaz dulu kami baru ngaji, Ustaz ya mungkin ya karena semangat ya, Tat ya. Jadi nyampe rumah nih, dia udah tahu hukumnya isbal. Dan dia meyakini keharamannya. Zen? Celana lakinya sama celana anaknya dipotong-potongin sama dia. Dan ini menurut dia ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Celana lakinya dihajar dong, nggak pakai izin.
Celana anaknya dipotong. Akhirnya nambah sebelah lakinya sama anak-anaknya dengan dakwah yang dia bawakan kan. Ini ngaji apaan sih si Muhammad? Tuh kan, akhirnya yang disalahin apanya? Jadi belajar dulu. Agar kita fahami dulu. Oke, ini hukumnya wajib apa enggak? Atau sunnah apa enggak? Zen? Kemudian kalaupun wajib, apakah ini hal yang sifatnya prioritas harus ditekan duluan atau ada hal lain dulu? Jangan dulu masuk ke situ karena hal-hal lain yang menjadi dasarnya, usulnya belum siap. Nah. Atau mungkin katakan wajib tapi masih khilafiyah apa enggak? Sehingga akhirnya bolehkah kau memusuhi seorang muslim hanya dalam perkara demikian? Tuh. Atau menggunjing hamba Allah yang lain hanya dalam perkara-perkara khilafiyah demikian? Tuh. Boleh enggak? Tuh, apalagi menghukumi fasik, menghukumi menyimpang hanya karena perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, ijtihadiyah dan lain-lain. Ayo, boleh nggak? Ini kan perlu ini dulu, ilmu dulu. Ya kan? Yang pertama al-ilmu bih. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan al-amalu bih. Awas. Ntar ada pertanyaan nih, di antara kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Haruskah orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dia telah mendirikan hal itu pada dirinya atau belum? Haruskah demikian? Gimana? Hukumnya apa? Menyerukan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Apakah orang yang memerintahkan atau menyerukannya ini harus sudah mendirikan hal itu dulu belum pada dirinya? Jadi ente mengingkari kemungkaran pada seseorang. Apakah menjadi syarat dia harus telah mendirikan dirinya pada dirinya dulu hal itu? Itu nilai kemuliaan. Tapi bukan syarat. Kemudian, lima taqulun ma la taf'alun. Gitu kan? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tak lakukan? Tapi itu penyempurna, enggak menjadi syarat. Maknanya, tidaklah, misalnya orang tua, katakan dia lemah, ada kelemahan iman pada dia sehingga dia malas berpuasa Ramadan. Tetap dia wajib untuk memerintahkan anaknya untuk puasa Ramadan. Harus dia. Enggak karena dia nggak puasa, akhirnya dibiarin lah anaknya nggak puasa juga. Oh salah, dosanya 2 kali dia. 2 kewajiban ditinggalkan. Oke? Jadi itu diantara penyempurna. Bukan diantara syarat untuk mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya? Si pelakunya harus sudah mendirikan dulu belum nilai itu pada dirinya, itu diantara penyempurna saja. Kamaliyat. Ya? Bukan syarat keabsahan, sehat. Di antara juga praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kemungkaran terjadi, namun ketika kemungkaran ini dipaksakan hilang, tapi setelah itu terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu perintah syariat agar kita mendiamkan dulu kemungkaran yang ini. Nah ini yang dibilang akhafu ad-dararain. Atau mungkin ada banyak kemungkaran, ada banyak opsi, tapi semuanya mungkar. Nah pilih yang paling ringan. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam perjalanan bersama murid-muridnya pada saat itu. Pada saat masa-masa Mongol menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Dia melihat ada pasukan Mongol lagi mabok-mabok nih, lagi mabok. Nah muridnya nih mau turun, mau ngancurin nih botol-botol minuman keras mereka dan mengingkari kemungkaran mereka nih lagi mabok-mabok. Iya gak? Amar ma'ruf nahi mungkar gak tuh? Amar ma'ruf nahi mungkar. Muridnya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangan, biarin. Loh, jangan. Kira-kira muridnya Ibnu Taimiyah bisa gak mendatangkan dalil haramnya khamr? Muridnya Ibnu Taimiyah nih, ya Syekh, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Gimana kayak kan? Ya. Bisa kan? Tapi Ibnu Taimiyah bilang jangan. Biar. Kenapa? Karena ketika dia mabuk-mabuk begini, ini madarat yang lebih ringan. Kalau dia lagi sober, lagi nggak mabuk, kerjaannya nih ngebunuhin kaum muslimin, perkosa wanita kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. No, kerjaannya begitu.
Kalau lagi nggak mabok. Mendingan mabok apa enggak? Mendingan mabok. Paham? Hah? Ada pertimbangan itu. Ini kalau dirubah, akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar enggak? Kalau dipaksa akan dirubah. Maka apabila demikian memang, maka pada saat itu diamkan dulu kemungkaran yang ada. Ini akan lebih tepat dan lebih sesuai dengan maqasid syariah. Daripada memaksakan merubah yang ini, akhirnya kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya? Kemudian, amar ma'ruf nahi munkar wajib. Sekali lagi, dengan metodenya, dengan cara-cara yang memang dibenarkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salafus saleh. Tidaklah amar ma'ruf nahi munkar kepada saudaramu, okay? Kau lakukan hal tersebut di hadapan orang lain. Dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Kau ingkari dia di depan orang-orang lah, dan kau ingkari kemungkarannya dan kekeliruannya di depan orang-orang lain begitu. La. Ada kewajiban untuk menjaga muru'ah seorang muslim. Cari saat yang tepat, jadikan ini berdua dengannya, sampaikan nasihat itu. Ya? Apa demi menjaga muru'ah seorang muslim? Padahal dia rakyat biasa. Kebayang nggak sekarang? Ketika yang mau diingkari kekeliruannya adalah penguasa. Maka lebih wajib untuk menjaga muru'ahnya. Maka tidaklah diajarkan di dalam Islam bagi seseorang untuk berteriak di jalanan, berteriak di mimbar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa kepada saudara kita aja rakyat biasa. Dianjurkan apabila memang ikhlas benar. Yang kau cari adalah ridha Allah dari nasihatmu. Maka kau akan menjaga muru'ahnya demi kebaikan dia juga. Karena kau ingin menyampaikan kebaikan, bukan lagi ingin membunuh dan merusak nama baiknya. Awas. Kalau tujuannya ikhlas. Tapi apabila memang yang ditujukan adalah bukan lillahi ta'ala, tapi kepuasan diri. Hawa yang diikutin. Maka cara itu akan dilanggar oleh seseorang dan kemudian dia menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Berteriak dan mencaci maki penguasa, aparat dan lain-lain di khalayak umum, di mimbar, di jalanan dan lain-lain. Ya, menanamkan bibit-bibit kebencian pada masyarakat, kepada penguasanya dan aparatnya dan lain-lain. Kalau memang ikhlas dia melakukan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar dan sebagai bentuk nasihat kepada penguasanya, kalau memang ikhlas beneran, harusnya caranya nggak begitu. Dia melakukan itu agar apa? Untuk kepuasan dirinya dan untuk kebesaran dirinya. Ikhlas sesuatu yang gaib di dalam hati. Nggak kelihatan, hanya Allah yang tahu kan. Tapi seseorang yang ikhlas, itu ada amaratnya. Dia nggak akan melakukan hal-hal yang konyol yang merusak keikhlasannya. Seseorang yang ikhlas, ada amaratnya, ada rambu-rambunya, ada ciri-cirinya. Dia nggak akan melakukan hal-hal yang konyol, yang akan merusak atau mengancam keikhlasannya. Ya? Jadi dari mereka yang berpemahaman Khawarij dan lain-lain, yang mengikuti Mu'tazilah dan lain-lain, yang dimana memahami amar ma'ruf nahi munkar artinya adalah mengingkari penguasa dan mencaci maki penguasa, dapat kita tangkap kelirunya mereka di dalam hal ini. Apabila memang perbaikan dan kebaikan yang mereka hendaki untuk penguasa, nasihat yang mereka hendak tujukan, harusnya bukan cara itu yang mereka tempuh di dalam menyampaikan. Ya, ada caranya, ada teknisnya. Oke, di antara syubhat mereka di dalam hal ini. Oke, afdalul jihad, jihad yang paling utama, qaulul haq inda sultan jair, dan mengucapkan yang hak kepada penguasa yang zalim. Oke, mengucapkan hak kepada penguasa yang zalim. Dari situ mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dari pengingkaran, cacian, dan makian kepada para penguasa. Ini bisa kita arahkan. Ini hadisnya benar, hadisnya benar. Dari Nabi SAW.
Oke? Namun bagaimana cara memahaminya? Lihat. Qaulul haq, mengatakan yang hak, tayyib yang hak. Ya, bukan sesuatu yang kau kira itu mungkar padahal itu ma'ruf. Bukan sesuatu yang memang pada dasarnya hak-hak penguasa untuk memutuskannya, cuman gak sesuai dengan seleramu, kemudian kau paksakan penguasa supaya ikut seleramu. Itu bukan hak. Awas. Yang hak, benar. Oke? Dan kemudian, inda Sultan Jair. Inda ini ada makna indiyah. Indiyah di hadapan. Dalam raihannya. Tuh. Inda Allah, di sisi Allah, terdekat. Inda itu maknanya gitu. Qaulul haq, inda. Inda Sultan Jair. Inda itu ada makna kedekatan. Di samping, di hadapannya. Okay? Bukan dari jalanan bro, bukan dari mimbar. Ketika kau bertemu dengannya, nah itu. Itu makna inda. Karena kalau nggak begitu, mau dikemanakan hadis-hadis lain yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan detail spesifik teknis untuk menasihati penguasa. Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arad ayyan sahli dhi sultan," barang siapa yang mau menyampaikan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadihi, maka agar ia ambil tangannya, wa yakhlu biha, agar ia berdua-dua dengannya. Kemudian ia sampaikan nasihatnya. Fa in qabila minhu fadhak, apabila ia menerima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa, dan apabila ia tak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka toh ia telah menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya, udah enggak punya hak dia untuk memaksa. Nah, hadis-hadis ini mau dikemanain? Kalau dengan hujah hadis yang tadi, akhirnya kemudian seseorang berteriak dari jalanan, di khalayak ramai, berteriak dari masjid, dari mimbar dan lain-lain untuk mengingkari penguasa dengan nama nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian kebiasaan ahlul bid'ah. Mereka akan mengambil secomot dan secomot berpaling dari nas-nas yang lain yang nggak sesuai dengan selera mereka. Selalu mengambil satu sisi-sisi saja dan berpaling dari nas-nas yang sisi lain yang menyeimbangkannya, yang mengarahkannya. Selalu begitu. Demikian Khawarij yang mengambil ayat-ayat yang sifatnya wa'id, ancaman-ancaman. Demikian Murji'ah yang mengambil ayat-ayat yang sifatnya wa'ad, janji-janji baik. Tuh. Berpura-pura buta dari kutub satunya. Demikian. Ya. Jadi ahlu sunnah, apakah maknanya kita diam dari kemungkaran penguasa ketika kita tidak mencela-cela penguasa dan memaki-memaki penguasa di dalam kajian-kajian kita, di dalam khutbah kita? Apakah maknanya kita diam dari mengingkari kemungkaran yang terjadi pada mereka? Tidak demikian. Namun ada metodenya, ada prosedur syar'inya yang dilakukan. Kita nggak punya hak, nggak punya jalur untuk menyampaikan kepada mereka. Lalu apakah kita berhenti? Apakah ketika kita nggak ada jalur menyampaikan kepada mereka berarti kita boleh teriak di jalan? Kenapa? Ya iya kan nggak bisa nyampein ke penguasa. Kan susah mau ada penguasa mau nyampein gimana dong Tat? Oh terus jadi boleh gitu teriak di jalanan? Nggak begitu. Tahan, doain. Dan yang menjadi usul di dalam bab ini juga di antara qawaid yang harus difahami. Yang menjadi usul yang bab ini hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka agar ia berubah dengan yadi, tangannya. Wa illam yastati', dan apabila ia tak mampu melakukan itu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Wa illam yastati', apabila ia tak mampu juga melakukan itu, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu udah selemah-lemahnya keimanan. Di sanad lain, walaisa wara' dzalika minal iman habbatu khardal. Enggak ada lagi kadar keimanan setelah hal itu, kalaupun cuma sebesar biji khardal. Zain. Nah, ini mengajarkan, hadis ini mengajarkan prioritas tentang hak kuasa seseorang dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Apabila dia mampu merubahnya dengan tangannya, yakni dia memiliki kuasa atasnya, maka agar ia rubah. Seperti apa? Seseorang kepada istri dan anaknya. Nah, ini dia punya kuasa. Kalau dia mampu rubah dengan tangannya, dengan aturannya, dengan paksaannya, dia punya kuasa, dia punya yurisdiksi atas istri dan anak-anaknya, lakukan itu. Seorang penguasa punya yurisdiksi atas rakyatnya, lakukan itu. Tuh.
Oke? Tapi emang kau memiliki hak atas istri dan anakmu. Ketika misal istrimu membuka auratnya dan kemudian nggak menutup auratnya di luar dan lain-lain, kau punya hak untuk memaksanya. Tarik dia. Oke? Atau anakmu melakukan hal-hal yang anakmu tidak sholat. Dan dia udah usianya 10. Pukul sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah fi sab'a, perintahkan anak kalian sholat di 7 dan wadribuha fi 10, pukul di 10. Punya kuasa. Kenapa? Emang kita punya kuasa atas mereka. Itu biadi. Zain? Anak orang, kita punya kuasa gak? Kecuali bapaknya menitipkannya pada kita, memberikan kuasanya, atau di bawah didikan kita, oke. Memberikan kuasanya pada kita. Atau bini orang, keluar, buka aurat. Dia pakai anduk doang keluar rumah. Kau punya hak gak untuk sabet pahanya? Bini orang bro, tetangga. Kalau kau mau mengingkarinya, karena ini di luar kuasamu kan, di luar tanganmu, lisan, sampaikan pada suami. Bro, nasihatin istri, jangan lagi. Sampaikan kepada yang berwenang menegurnya. Dari aparat-aparat yang ada. Oke? Jadi enggaklah seseorang bergerak di jalanan kemudian menghancurkan apa-apa yang ada di jalanan dan dia menurut dia itu adalah kemungkaran, enggak. Dan dengan nama itu, dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar, ini keliru. Oke? Warung-warung kecil dihancurin, botol-botol minuman dan lain-lain dihancur-hancurin dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lucunya pabriknya didiemin, enggak dihancurin. Kalau mau gila, kenapa nanggung? Kenapa enggak pabriknya ente hajar? Kenapa orang-orang miskin yang gak punya power dan gak bisa nyogok yang ente hancurin? Faham? Kenapa gak pabriknya yang dihajar? Kenapa gak ada riwayat kelompok tersebut menghancurkan pabrik minuman keras? Kenapa gak ada riwayat gitu? Yang ada riwayat kelompok tersebut menghancurkan warung kecil yang menjual minuman keras. Kenapa? Kalau mau gila gitu, salah juga ngancurin pabrik, salah gak? Ya salah juga. Cuma maksudnya kalau mau gila kenapa nanggung? Logiknya gitu. Kenapa warung kecil yang disikat? Dan itu bukan hakmu. Bukan hakmu. Babi haram. Babi haram gak? Zen, ente lagi mampir ke rumah tetangga ente misalnya non-muslim. Dan kemudian lagi dalam kondisi ini itu kau menemukan di meja makannya nggak sengaja bisa ada daging babi misal. Haram, ente buang, boleh gak? Punya orang bro, kau tak berhak mengatasi. Atau seseorang mungkin mampir ke rumahmu dan dia membeli minuman keras. Dia mampir ke rumahmu, habis belanja nih. Kita nggak tahu ternyata di dalam belanjaannya ada minuman keras. Pas pergi pulang, minuman kerasnya ketinggalan di rumah kita. Boleh nggak kita hancurin? Botolnya ketinggalan nih. Kita mau cap bango kirain. Kecap dikirain. Taunya bukan nih, peci miring nih. Iya kan? Boleh nggak kita hancurin? Punya orang bro. Bukan hak kita. Rapi nggak Ahlus Sunnah? Berikan padanya. Baru sampaikan nasihati bahwasanya itu haram dan lain-lain. Tuh. Tapi hak dia untuk menghancurkannya. Dapat ya? Rapi, nggak dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar kemudian batasan-batasan yang ada diterobos, kemudian membenarkan, menjustifikasi tindakan-tindakan barbar dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya? Tapi semoga dapat difahami itu fondasi yang ke-6. Al-aslu as-sabi'. Fondasi yang ke-7. Akhir qadiyah wa akhir qa'idah min as-salafiyyah aqul. Isu terakhir ya, kaidah terakhir dalam pembahasan kali ini. Dari antara kaidah-kaidah salafiyah, aku katakan as-salafiyah laisat hizb. Salafiyah ini bukanlah hizb, bukanlah kelompok. Bukanlah hizb dalam artian ormas, ya, bukanlah ormas. ليست حزبية تعرفها هي الإسلام فكل مسلم صار في الدنيا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي وإن لم يقل أنا سلفي
Definisi salafiyah adalah siapapun di atas muka bumi, seorang muslim di atas muka bumi, dia berjalan di atas metode berislam yang datang dari Rasul SAW dan salafus saleh ini, maka dia adalah seorang salafi. Kalaupun dia nggak bilang dan ngiklanin diri, aku salafi, aku salafi. Kalau nggak dibilang, kalaupun dia nggak punya baju atau jaket alma mater, tulisannya majelis, dia salafi. Karena kita bukan ormas, kita bukan organisasi. Oke? Kita bukan hizb dalam artian organisasi, bukan. Yang ada ketuanya, ada penasehatnya, ada pemimpinnya dan lain-lain, ada strukturnya. Nggak ada. Ini pemahaman, ini yang membedakan kita dari pemahaman-pemahaman lain. Oke? Jadi keliru sebagian kaum yang mengatakan bahwasanya, wah ini kan dari salafi, ormas-ormas sebanyak, ini kan yang dari salafi, ini kan dari ormas fulan. Disejajarin, beda. Kita ini pemahaman yang ada dari zaman ke zaman. Bukan organisasi masyarakat yang pakai alma mater dan didirikan tahun sekian. Nggak ada. Bubar pecah tahun sekian. Nggak ada. Nah, kita pemahaman secara umum. Siapapun yang berjalan, pemahamannya ke arah ini, mencari jalan ke arah ini dan lain-lain, dan dia muslim. Oke? Maka dia adalah seorang salafi, dimanapun dia berada. Kalaupun dia tidak mengikrarkan dan mengiklankan kepada dunia bahwa aku salafi, dia seorang salafi, dia seorang ahlus sunnah. Ya? Kullun man masya ala hadhihi tariqah. Setiap individu yang berjalan di atas metode beragama ini, wa ala hadzal uslub, ya, berjalan di atas gaya beragama demikian, fahuwa salafiyyun, maka ia adalah seorang salafi. Fahuwa minas salafiyyah lianna salafiyyah laysat hizbiyyah, laysa laha jama'ah. Karena kan salafiyah bukanlah hizbiyah, bukanlah organisasi, bukanlah ormas. Ya, enggak punya jamaah, walaha tanzim kullul muslim, bukanlah dia organisasi yang terstruktur tanzim. Oke, yang punya struktur organisasinya. Kullul muslimin alladzina yasirun ala hadzal manhaj. Semua muslim yang berjalan di atas metode beragama ini, hum jama'atul muslimin. Maka mereka adalah jamaah kaum muslimin, wa humul jamaah. Dan mereka lah itu yang dibilang al-jamaah. Wa kullu imam. Demikian juga setiap imam, setiap pemimpin kaum muslimin. Ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di atas nilai-nilai yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya, wa ashabu, demikian juga para sahabatnya, maka ia adalah seorang salafi. Wa huwa min a'immatis salafiyah, maka ia seorang imam di antara imam-imam salafiyah. Yuta' fil ma'ruf, ditaati ya di dalam perkara yang ma'ruf, wala yuta' fima ya'sillaha azza wa jalla. Tidaklah ia ditaati pada perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini juga termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadhihi hiya salafiyah. Dan demikianlah konsep salafiyah allati hiya laysat bihizbiyah fa hiya laysat jama'ah khassah. Maka salafiyah sekali lagi bukanlah organisasi-organisasi tertentu dengan para pengikut dan anggota-anggota tuh, jamaah khassah, yakni anggota-anggota tertentu. Nah, walaysat hizb khas, walaysat tanzim muayyan. Salafiyah juga bukan organisasi yang memiliki struktur keorganisasian tertentu, gitu. Nah, hiya laysat hizbiyah wa laysat tanzim wa laysat jamaah dakwah khasah. Salafiyah juga bukan sebuah satuan dakwah tersendiri gitu. Enggak demikian. Ya. Innama kullu muslim fid dunya bi ayyi makan sawa qala ana salafi aw lam yaqul ana salafi idza kan manhajuhu wa tariqatuhu ittiba' ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa huwa salafi. Yang ada justru setiap muslim di dunia ini, di tempat manapun ia, di negeri manapun ia, dan ia berkata bahwasanya aku adalah seorang salafi, atau mungkin dia tidak berkata bahwa aku seorang salafi, tapi metode beragamanya mengikuti ya, jalan yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya, maka ia adalah seorang salafi. Wa kullun man kana 'ala al-islam as-sahih, dan setiap orang yang berada di atas keislaman yang benar, keislaman yang tepat, keislaman yang sahih, fa huwa salafi, maka ia seorang salafi. Wa tariqatuhu hiya salafiyah,
Dan berarti metode yang ia berada di atasnya itulah metode salafisme. Ya. As-salafiyah laysat tanzim wa laysat hizb wa laysat laha jama'atun nas kulluha fi kulli makan man kana 'ala al-islam as-sahih. Ini adalah ungkapan yang sifatnya ulang-ulangan aja dari Syekh untuk menekankan makna ini, ya. Kemudian Syekh berkata, wa ukhtim hadhihi al-muhadharah bid-du'a. Dan aku tutup perkuliahan ini dengan doa, lana wa lakum, bagi kami dan bagi kalian, bi an yuthabbitana Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat, keteguhan, ya, bagi kami dan bagi kalian, wa ala ma kana alaihi salafus salih, untuk bertahan di atas nilai-nilai yang para salafus salih berada di atasnya. Wa ayyaj'alana wa iyyakum hudatan muhtadin, dan semoga Allah jadikan kami dan kalian orang-orang yang membawakan petunjuk dan senantiasa mendapatkan petunjuk. A'izzah 'alal kafirin, adzillah 'alal mu'minin, yang tampak besar agung di hadapan orang-orang kafir, namun begitu sederhana merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Wa yuwaffiqana wa iyyakum ila izalah kulli sabab min asbabil ikhtilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kita semua taufik untuk menghilangkan semua sebab dari sebab-sebab yang menjadikan perselisihan. Wa kullu sabab min asbabil iftiraq, menghilangkan semua sebab dari sebab-sebab perpecahan. Wa ayyaj'alana wa iyyakum mimman yuhyillahu bihim ma'alimaddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang dengannya Allah hidupkan kembali lambang-lambang agama, ajaran-ajaran agama. Wa yu'idun nas dan mengembalikan manusia kepada agama. Wa yakunu sababan fi i'adatin nas ila siratil mustaqim. Semoga Allah jadikan kami dan kalian menjadi sebab yang dapat mengembalikan manusia ke arah jalan yang lurus. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, risalah ini telah kita selesaikan. Itu dia metode salaf di dalam memahami penyimpangan. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi pesan buat kita semua, ya, dapat jadi nasihat buat ana dan buat ikhwati dan akhwati semuanya. Kita dirikan sholat isya, setelah itu kemudian kita dengarkan adzan isya, kemudian lanjut ke tanya jawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.